Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahir, salam batin, salam rahasia. Salam untuk para penjelajah sejati, sejatinya para penjelajah diri. Malam hari ini Kijaya akan bercerita tentang masa kecil Kijaya di tahun 80-an, di mana saat itu Kijaya masih SD, masih senang bermain petak umpet, main dampu, main pedang-pedangan, dan banyak permainan anak-anak kecil di tahun 80-an. Aki akan menceritakan pada saat Aki main petak umpet di malam hari dan melihat sosok hitam tinggi besar, melihat sesosok gaun putih, dan diganggu di saat di WC umum. Awal cerita pada saat Aki main petak umpet, di wilayah Aki itu masih banyak gang-gang kecil, WC-nya atau seperti WC umum dibangun 3 petak dengan balokan, dengan kaso, dengan seng, dan posisi WC itu berada di dinding pojok dan sebelahnya kebun luas. Yang di kebun itu sering bau kentang, bau melati, dan sebagainya. Pada saat Aki main petak umpet, Aki melalui gang kecil yang melalui WC tersebut. Di depan WC tersebut ada pohon mangga besar. Dulu mangganya gede-gede tapi asam. Namanya mangga golek. Pada saat Aki melewati situ, sepanjang susuran aliran air itu, Aki melintasi rumah kosong yang sudah pengen ambruk, tapi atapnya masih ada. Genteng-gentengnya sudah mau habis. Tinggal kerangka bambu dan kasok. Pada saat Aki mau melintas, Aki melihat sosok hitam tinggi besar sampai dengan hubungan begini melewati. Dan menurut cerita, sosok itu namanya si Hitam. Dulu Aki sekitar kelas 4, kelas 5 SD lah. Sering bermain petak umpet, pedang-pedangan, dan segala macam. Karena zaman dulu, zaman Aki kecil banyak permainan. Apapun dijadi permainan. Main kelereng, main karet, main gambaran, dan segala macam. Karena Aki melihat sosok hitam tinggi besar itu, Aki mundur kembali. Dan Aki mencoba ngumpet di yang 3 petak WC tersebut. Sebelum Aki masuk, Aki sudah melihat 3 petak itu tidak ada orangnya. Dan Aki posisinya saat itu ngumpet di tengah-tengah. Gak berapa lama Aki ngumpet, dengar suara sesuatu benda jatuh ke air. Gak lama lagi jatuh lagi ke air. Aki penasaran, Aki keluar, Aki lihat tempat yang jatuh tadi tidak ada orang. Di sebelahnya tidak ada orang lagi. Aki coba diam lagi. Karena dari situ untuk keluar melalui bangunan yang pengen runtuh yang ada tinggi hitam, maju sedikit ngintip tempat kita mau, kalau gitu kan golin ya home gitu. Seperti itu waktu dulu, waktu Aki main. Setelah Aki diam lagi di WC tersebut, ada bunyi kembali. Benda jatuh lagi ke air. Jatuh lagi ke air. Bulu kuduk semakin merinding, makin takut. Yang di depan WC itu ada pohon gede mangga itu, warga, ada beberapa warga suka kesurupan di depan pohon mangga itu. Karena pada saat kesurupan, yang kesurupan ngoceh nggak karuan dan bilang, jalan-jalan aja, nggak permisi sembarangan, gua ketendang nih, begitu. Ngocehnya begitu yang kesurupan. Jadi kalau secara logika atau secara tarik kesimpulan, mungkin sosok itu sedang di situ atau sedang nongkrong atau sedang apa, itu lewat gerubuk-gerubuk ketendang mungkin. Akhirnya orang itu kesurupan. Karena Aki diganggu dari 3 yang petak tadi, Aki di tengah, di sini bunyi cemplung, cemplung. Aki semakin takut. Mau lewat sini ngeri dihadang dari depan pohon mangga. Mau ke sana ada yang tinggi hitam, dengan rasa takutnya, dengan rasa bingungnya, nggak mikir panjang lagi, lari langsung. Terus Aki pernah juga melihat pada saat di gang yang satu lagi, karena memang banyak gang ya, ini di lain hari ya, ada sesosok yang tidak ada ininya, ini juga nggak ada. Aki melihat sedang duduk
pada saat Aki melihat itu hitam, tapi seperti sosok. Aki mulai mundur, kabur lagi. Ini memang tahun 80-an di tempat Aki memang banyak titik-titik yang seram. Karena namanya masih kecil ya, masih bandel-bandelnya. Takut ya takut, tapi tetap aja lewat situ lagi. Kalau lagi ramai ya berani. Banyak kisah-kisah di masa kecil Aki. Melihat ini, melihat itu. Di sebelah sana, sebelah sini. Dulu Aki sering melihatnya. Tapi nggak terlalu ambil pusing, nggak terlalu dipikirin. Yang penting pada saat lihat kabur, pada saat lihat kabur. Setelah melihat itu semua, ya sudah, Aki datang, ketemu teman-teman yang main petak umpet, dia bilang bubaran gua ngeliat itu di situ, gua ngeliat itu di situ, gua digangguin di sono. Akhirnya kita sepakat bubar. Jadi buat para penjelajah sejati, malam hari ini hanya ini yang bisa Ki Jaya ceritakan atau kontenkan kisah masa kecil Ki Jaya di tahun 80-an saat melihat sosok yang tinggi hitam besar, sesuatu yang mengganggu di WC umum, dan orang atau di lingkungan Aki yang pernah kesurupan. Mohon maaf bila cerita ini kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Aki mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebar. Aki hanya berbagi cerita dan pengalaman bahwa Aki masa kecilnya pernah melihat Ki. Jadi hanya itu yang bisa Ki Jaya ceritakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.